Halo guys, jumpa lagi dengan akun YouTube Game Performance. Jadi kali ini kita dapat masalah baru lagi ya. Jadi setelah kemarin kita ganti bearing bagian belakang kanan karena ada bunyi kasar, terus ketika saya coba dongkrak waktu ganti velg, itu velgnya oblak. Terus saya coba kencangkan nut yang ada di tengah sini, tapi hanya bertahan paling 1-2 hari doang. Terus setelah itu oblak lagi, jadi saya memutuskan kemarin untuk beli bearing. Kemudian saya ganti bearingnya, dan kondisi napkirnya karena sudah parah, jadi kemarin mungkin sudah sejak lama ya, tapi saya nggak menyadari. Jadi kemarin nap rodanya itu ada yang istilahnya ngantong ya, jadi aus kayak piringan seperti ini. Jadi tengahnya bagian yang dapat bearingnya itu dia oblak, jadi kemarin salah titik. Nah kemudian saya pasang lagi, kemudian sudah oke, sudah normal. Tapi tadi pagi waktu saya manaskan mesin ada bunyi kasar, bunyinya itu mirip seperti ini ya, sok 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 seperti itu. Nah terus sore tadi saya coba lepas belt AC, jadi saya coba lepas belt AC yang ini, kemudian saya putar asnya yang ini ya, piringan pulinya AC. Ternyata pulinya ini seret. Nah sekarang bahkan dia agak macet. Harusnya puli ini kan dia enteng putarannya ya, tapi di sini dia jadi seret. Nah ini kalau teman-teman lihat itu ternyata shaft seal-nya dia bocor. Bentar ya, saya pindah flashnya dulu. Ya, shaft seal-nya bocor, jadi di bagian tengah itu ada kebocoran oli. Nah itu. Nah jadi tadi saya lepas dulu puli atau magnetic clutch-nya ya, yang depan ya. Terus ini sudah lepas. Jadi nah ini bekasnya, memang ada kebocoran oli kompresor juga di bagian shaft seal. Nanti sekalian kita coba cari persamaan. Sebenarnya magnetic clutch-nya BMW E36 itu persamaannya punya apa? Karena nggak mungkin di mobil Jepangan dia nggak ada persamaan ya, karena dia buatan Denso. Ini ada part numbernya ya. Nah ini pasti nanti kita akan ketemu persamaannya. Jadi karena teman saya di kantor ada yang bagian AC, bagian orang Denso, nanti kita tanya ke beliau yang lebih paham ini sebenarnya persamaannya punya apa. Oke, cara melepas kompresor itu pertama kita bocorkan dulu freonnya. Nah karena saya nggak punya alat, jadi nggak saya tampung, saya langsung buka katup ventilasi yang ada di sini ya. Ini saya tekan nempelnya yang di tengah, yang itu ya, itu saya colok ke obeng, terus atasnya sini saya beri kain supaya tidak nyebar kemana-mana. Lalu saya habiskan freonnya. Freon sudah habis. Selanjutnya kita harus melepas bagian ini, baut dari manifold kompresornya, yaitu baut ini ya. Nah baut itu 13-an itu harus dilepas dulu. Setelah dilepas nanti kita coba kita keluarkan si kompresornya. Kemungkinan sih bisa lepas dari bawah karena sudah saya copot cover engine dan lain-lain. Kipas juga sudah dilepas, slotnya juga sudah dilepas teman. Jadi ini ya, kompresornya udah keluar. Aduh ini berat banget ini. Katanya sih teman-teman ini punyanya Elf kalau body kompresornya, tapi kalau untuk magnetic clutch pulinya ini nanti kita akan cari persamaan ya, mudah-mudahan kita ketemu. Nah ini kan bocornya sudah parah ya, sampai ke samping sampai ke belakang. Nanti kita coba overhaul. Nah di sini kan ada gasket nih. Biasanya dia o-ring sih, ada 3, 1 tengah sama pinggir. Nah besok kita coba cari repair kitnya juga. Kita akan rebuild si kompresor ini supaya menjadi fresh dan normal lagi, jadi oke lagi ya. Kita akan coba. Ini kita lihat seberapa parah. Nah ini di sini udah kelihatan nih. Nah ini bocornya nih. Nah ini kan udah bocor. Sebenarnya penyebabnya kalau menurut saya ya itu dari shaft seal-nya ya, dari dia bocornya dari sini dulu, terus dia ke lewat samping-samping, akhirnya dia tembus ke belakang. Nah indikasinya kenapa, karena saya bisa memutuskan bahwa shaft seal-nya itu bocor dalam waktu sekitar 6 bulan. Freonnya ini habis ya, freonnya habis.
jadi AC-nya menjadi panas, kemudian diisi lagi. Sampai sekarang belum saya tes sih, cuma memang kemungkinan karena ini juga udah parah bocornya, jadi kemungkinan memang dari shaft seal-nya. Oke, besok kita bongkar, kita cari persamaannya juga ya. Nah ini kita tutup dulu, kita pause dulu, besok kita lanjut lagi masalah overhaul kompresor ini dan prosedur perakitannya kembali, sama komponen-komponen apa aja yang bisa kita gunakan sebagai penggantinya. Sekian videonya ya, besok kita lanjut lagi. Jadi kompresornya sudah saya bersihkan ya. Untuk proses pembongkarannya dan pembersihannya memang saya tidak video karena fokusnya untuk mencari persamaan magnetic flat pullingnya. Jadi shaft seal-nya masih oke, kemudian body seal yang di samping-samping sini juga masih oke. Shaft seal-nya ternyata tidak bocor, jadi kemungkinan kebocoran oli yang kemarin penuh itu karena kebocoran oli mesin bagian tensioner yang dulu pernah saya kerjakan, tapi bagian kompresor tidak saya bersihkan secara maksimal. Nah, untuk video pembongkaran dan pembersihan kompresor sudah banyak sekali di YouTube dengan penjelasan dan tata cara yang lebih lengkap. Jadi silakan nanti kalau mau melihat, teman-teman bisa searching di YouTube di channel yang lain. Nah, kemudian untuk magnetic flat pulley-nya ini persamaannya sebenarnya dia sama dengan punyanya Innova. Ini ya Innova. Cuman kalau Innova itu 6 alur. Nah, kalau yang persis punyanya BMW ini ada teman-teman, harganya 1.700.000. Tapi karena punya saya itu yang rusak hanya di bearingnya, jadi kode bearingnya ini ya, dia diameter as tengahnya 30. Kemudian kalau yang samping sih rata-rata semua sama, itu sama dengan punyanya Innova. Nah ini Innova juga, ini asnya bearingnya sama, jadi nanti kita ambil bearingnya aja. Jadi kita ganti hanya bearing pulley kompresor AC nya. Nah, ini nomornya untuk M50 ya, kalau untuk M43 M40 saya kurang tahu. Terus kita dapat di sini, ini tokonya adanya di Jogja ya, Central Bearing. Ini untuk bearingnya aja ya teman-teman. Jadi bearingnya sudah diganti ya, harga bearingnya 145.000. Ini kode bearingnya. Nah ini bearing yang lama 145.000, ini sudah diganti dan sekarang pulley-nya bisa berputar bebas. Nah harusnya kan seperti ini, kalau kemarin kan dia macet ya, seret ya. Nah oke teman-teman, karena ini kita OH kompresor ya, kita belah si kompresornya, jadi nanti waktu kita mau mengisi freon atau mengisi oli kompresor itu ada perlakuan khusus. Jadi berbeda ketika kita hanya menguras freon, kita hanya menambahkan oli sedikit. Tapi kalau OH kompresor itu nanti ada oli yang diisikan ke lubang inlet, itu untuk awal pelumasan ya, 150 cc. Jadi nanti kita isi oli dulu, kita putar-putar bagian pulley depannya ini untuk sirkulasi, untuk pelumasan awal. Baru setelah itu kita pasang ke unit, baru setelah itu kita lakukan prosedur penggantian freon seperti biasanya, dan jumlah olinya juga seperti biasanya. Nah kalau ini lupa kita mengisi pelumasan awal, biasanya nanti kompresornya cepat jebol karena kekurangan oli ya. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai lupa. Kompresornya fiksinya sudah bersih, mulus, putaran pulley-nya juga sudah lancar. Terus gapnya ya, di setel gapnya antara ini juga udah pas. Kemudian nanti kita tinggal pasang jalur-jalurnya ini, kita pasang ke unit. Nanti besok kita isi freonnya dan siap kita tes. Teman, sekarang waktunya kita pasang kompresornya. Nah tapi karena fan bell-nya itu menurut saya kurang kenceng ya dengan tensioner standar. Nanti sebelah bagian dalam sini akan saya kasih ring. Kemarin kan yang terukur kan 5 PK 890 mm atau hampir 1 meter. Nah nanti akan saya kasih ring di atas bawah, harapannya mungkin satu ini 3 ring ini ketebalannya 2 mili ya. Jadi kalau atas bawah kita geser, kita tambah ke kiri, nanti harapannya dia bisa menarik tali kipas sejauh 4 mm supaya kekencangannya lebih kencang lagi, karena menurut saya masih terlalu kendor. Nah ini kita bersihkan dulu di bagian sini. Nah ini masih bekas olinya ya, olinya masih kotor, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, kompresornya udah kepasang ya. Kita lihat di sana sudah
bersih, tidak ada bekas bocor. Apa namanya, sudah terpasang dengan benar. Tali kipasnya juga kemarin ganti, sekalian ganti karena udah lemah. Cuman ternyata kemarin kompresinya tidak bisa digeser sedikit keluar, itu ternyata tidak bisa karena dia ada knocknya untuk tempat center bautnya ya. Jadi kita tetap pada posisi semula, cuman memang kemarin kalau tensionernya itu ditarik penuh ya, itu si tali kipas itu masih ada sisa kemungkinan sih kalau dipendekin 5 mili sampai 1 cm sih masih bisa. Coba besok saya akan coba cari tali kipas yang 885 atau di bawahnya lah, karena yang sekarang kan 890 itu menurut saya terlalu kendor. Jadi kalau udah kepasang kemudian kita tekan-tekan tripilnya, cek kekencangan, itu menurut saya masih terlalu kendor. Jadi itu yang kalau udah beberapa waktu tripilnya cepat bunyi. Cuman ini sudah halus suaranya karena si puli kompresornya dia sudah berputar dengan ringan, tidak nyendat-nyendat seperti kemarin. Nanti kita tinggal isi freon ya. Kebetulan ini cuacanya mendung, pas banget ini saya bawa mobil. Biasanya ke kantor nggak bawa mobil. Ini lapangan, ini stok mobil baru ya. Oke, untuk penggantian freon kita tidak usah videokan ya. Jadi pada intinya proses penggantian bearing puli kompresornya sudah selesai, pemasangannya seperti yang kemarin. Jadi persamaannya kemarin kita temukan punyanya Kijang untuk bearingnya. Kemudian untuk pulinya itu sama dengan punyanya Innova, magnetic lightnya. Cuman kalau Innova Ribbon itu kan alur kipasnya 6 ya, tapi bisa dipakai nggak masalah, keluar masuknya nggak begitu selisih jauh offsetnya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.